Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Ngobras, Ngobrol Ramadan Santai bersama saya Afnan Lutfi sebagai host. Pada hari ini akan membawakan acara ini dari awal sampai akhir. Baik, teman-teman Ngobras dimanapun kalian berada, di rumah maupun dimanapun itu. Pada kali ini kita kedatangan seorang narasumber, yakni seorang pengajar Al-Quran di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Mu'tazam, yang sudah mengajar Al-Quran sudah sejak lama gitu. Baik, kita sambutin dia, Ustadz Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah khair ya, sehat. Ustadz Ibnu ini adalah seorang penghafal Al-Quran dan juga pengajar Al-Quran yang sudah lama ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Sudah menghafal dari tahun berapa Ustadz? Saya menghafal Quran di sebenarnya kalau menghafal Quran dari SMP ataupun SD sudah. Dari SMP, Masya Allah. SD sudah menghafal ya surat-surat pendek. Surat pendek ya? Kemudian di SMP, SMA saya kewajiban saya untuk menyelesaikan 3 juz. Kemudian di waktu kuliah itu wajib menyelesaikan 5 juz. Kemudian baru setelah kuliah atau di saat-saat kuliah saya itu saya masuk di Ma'had Tahfidz Quran di Bekasi, namanya Al Jandal. Itu fokus 1 tahun, alhamdulillah 1 tahun di sana saya hatam. Masya Allah. Dalam waktu 1 tahun Ustaz? Ya kan sudah ada sebelum-sebelumnya dan ditambah dengan 1 tahunnya itu saya alhamdulillah selesai. Saya dalam waktu ziyadahnya. Ya. Terus selanjutnya setelah itu melanjutkan kemana lagi Ustaz? Setelah itu saya lanjut mengabdi atau kerja di pesantren, salah satu pesantren di Anyer selama 4 tahun. Kemudian di 2019 saya kembali karena ada keinginan untuk dekat dengan rumah, jadi saya pulang. Kemudian Al-Multazam atau lewat salah satu dari SDM Al-Multazam menginfokan kepada saya sedang ada lowongan dan qadarullah saya mengikuti rangkaiannya dan alhamdulillah berada di Multazam ini. Masya Allah, sangat mantap sekali informasi dari Ustaz Ibnu ya. Perjalanan beliau menghafal Al-Quran dari mulai SD sampai lulus SMA bahkan sampai sekarang mengajarkan Al-Quran sudah sangat mantap sekali. Baik teman-teman sekalian, itu tadi informasi pribadi dari Ustadz Ibnu. Sekarang kita akan membahas tema pada hari ini bersama narasumber kita, yaitu tentang kesalahan niat dalam menghafal Al-Quran. Baik Ustadz, untuk masalah niat tentang menghafal Al-Quran, seberapa penting sih niat dalam menentukan kita sebagai penghafal Al-Quran? Tentunya niat adalah fondasi yang paling utama dan yang paling awal untuk kita bisa melakukan sesuatu lebih baik. Artinya ketika fondasinya ditata dengan baik atau dibuat sebaik mungkin, insya Allah apa yang akan dibangun di atasnya akan menjadi lebih baik. Dan niat tentu saja dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwasanya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap sesuatu itu harus dengan niat dan sebaik-baik innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan apa yang akan didapat setiap seseorang itu tergantung pada niatnya. Makanya niat menghafal Quran dengan niat yang baik adalah pondasi utama dalam menghafal Quran, ataupun niat apapun itu, niat dengan melakukan pekerjaan apapun yang kita lakukan, kalau niatnya baik, insya Allah hasilnya akan baik. Oke, baik. Tadi tentang niat ya Ustadz ya, seberapa penting niat itu. Kemudian kalau bagaimana niat yang harus kita tanamkan pada diri sendiri Ustadz? Nah, ngomong-ngomong tentang kalau ada kalimat tanam, berarti kalau kita
bertanam tentunya yang pertama niat. Niat itu adalah bagaikan katakanlah niat itu seperti biji yang akan kita tanam. Nah, akan ditaruh di mana biji itu? Di tanah yang seperti apa biji itu? Di lingkungan seperti apa biji itu? Pertama itu kadar airnya, kemudian angin, cuaca dan sebagainya. Itu belum tentu biji yang satu sama dengan biji yang lainnya dan ditaruh di tempat yang punya klasifikasi yang berbeda tentunya. Makanya kalau niat ngafal Quran, maka niatkan biji itu untuk bahwasanya kita menanam biji itu di tempat yang baik, di udara yang baik, di cuaca yang memang tentunya sesuai. Maka dengan itu semua mudah-mudahan hasilnya akan baik gitu. Tapi kalau kita asal lempar bijinya, itu memang kemungkinan juga bisa, tapi hasilnya akan beda gitu. Tentunya hasilnya akan beda. Maka kalau punya niat melakukan sesuatu, ya harusnya diniatkan dengan yang baik, kemudian ditaruh di tempat yang terbaik. Mudah-mudahan muncullah hasil terbaik. Masya yang Allah. akan tumbuh di situ. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah, keren sekali jawabannya. Kemudian ini Ustaz, kalau selain niat, apa saja yang harus kita perhatikan untuk perjalanan menghafal Al-Quran itu? Nah, dalam perjalanan menghafal Al-Quran, di situ berarti kalau kita sudah menanam biji itu, menanamkan niat itu, tentunya harus kita rawat untuk mudah-mudahan biji ini hasilnya ataupun pohon yang akan kita berusaha untuk tumbuhkan ini menjadi besar dan berbuah, ini perlu kita rawat dengan apa? Dengan menyiramnya. Menyiramnya dengan apa? Ya mungkin dengan ibadah kita, dengan bertemu dengan orang-orang soleh, memang di lingkungan yang baik, kemudian mungkin waktu yang terbaik yang kita miliki, bukan waktu sisa yang kita miliki, harusnya ya. Maka itu mungkin salah satunya. Kemudian ada lagi ketika ketika kita yang harus kita perhatikan saat menghafal Quran adalah adab-adabnya, naruhnya gimana, tata cara nanamnya sih gimana sih gitu. Kalau ditanam ya biji, seandainya biji itu tanamnya gimana sih caranya, terus kompos yang baik itu gimana sih, kemudian harusnya ditanamnya dalam kedalaman berapa gitu, cocoknya gitu supaya hasilnya baik gitu. Dan ketika menghafal Quran juga gitu, berarti apa yang harus diperhatikan ya adabnya, gimana bermuamalah dengan Al-Quran, minta nasihat dengan orang-orang yang baik, kemudian juga dan sebagainya, pokoknya yang baik-baik untuk menunjang supaya kita itu lebih termotivasi lagi menghafal Al-Quran dengan istiqomah. Masya Allah sekali. Ya memang sangat banyak sekali faktor-faktor yang harus kita perhatikan sebelum menghafal Al-Quran, atau bahkan ketika dalam perjalanan menghafal Al-Quran dan setelah menghafal Al-Quran. Iya. Kemudian gini Ustaz, gimana kalau niat kita menghafal Al-Quran itu ternyata hanya untuk urusan dunia, misalkan kayak mau masuk ke universitas mana gitu, kemudian syaratnya harus 30 juz, itu gimana Ustaz, atau gimana? Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah yang Allah turunkan ke dunia ini sebagai pedoman untuk umat manusia yang ada di sini. Maka sebenarnya dalam hal Al-Quran, sebenarnya Al-Quran sendiri sudah baik. Maka mungkin kalau di kita yang memang sudah di lingkungan yang begini, kalau kita sudah masuk ke dalam lingkungan Al-Quran, untuk kita harusnya kita selalu memperbaharui niat, selalu menyiram niat kita dengan niat-niat yang baik lagi.
berdoa berdoa supaya istiqomah dalam menghafal Al-Qur'an. Dan sebenarnya kalau untuk anak-anak yang belum tahu tuh niatnya ada kan, belum tahu niat pada Allah tuh gimana, kemudian apa yang dihasilkan, surga tuh yang gimana sih, kan mungkin terlalu jauh bagi anak-anak. Maka kita coba kita yang memberikan kepada anak-anak itu motivasi untuk awalnya tuh ya nggak apa-apa kulitnya daripada akhirat kan dunia nih. Nah, kita kasih kulitnya dulu gitu. Barangkali mudah-mudahan sambil berdoa pada Allah, mudah-mudahan dengan kita memberikan Al-Qur'an sebagai jalan dunia dia untuk awal yang belum tahu gitu. Maka itu nggak apa-apa. Tapi untuk kita yang sudah dewasa untuk berpikir itu, maka ayo kita perbaharui niat untuk meluruskan niat ini untuk niatnya kepada Allah. Karena yang seperti yang kita tahu, Allah adalah Allahu yaf'alu ma yasha. Allah itu berbuat sesuatu itu sekehendaknya. Allah Maha Kuasa. Allah itu musabbibul asbab. Allah itu sebab dari segala sebab ada kita. Maka ketika kita menghafal Quran menggantungkan pada Allah yang musabbibul asbab, maka mudah-mudahan sebab-sebab yang akan hadir pada saat kita menghafal Quran itu tidak ada apa-apanya, dan kita melihat di belakang sebab-sebab yang hadir pada saat kita menghafal Quran itu jatuhnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itulah kenapa kita harus menggantungkan niat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Menggantungkan kepada cinta kepada Allah, cinta kepada firman-Nya, cinta kepada nabinya. Supaya apa? Supaya mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Masya Allah sekali ya. Baik, berarti memang disesuaikan dengan jenjang umur yang dimiliki oleh seorang sesuai kemudian kacamata melihatnya gimana. Ini orang pantasnya diomong dengan omongan yang gimana, kemudian keadaannya seperti apa gitu. Betul. Apakah ketika keadaannya lapar, kemudian belum makan 3 hari, kemudian kita suruh dia ngapal Quran, kan nggak cocok. Ya. Makanya kita juga sebagai orang yang menasihati orang yang menghafal Quran, ya nasihatilah dia sesuai dengan keadaannya saat itu. Dan untuk kita yang sedang menghafal Quran, kalau untuk diri sendiri, maka kita sendiri ya berarti yang harus menemukan itu. Gimana kita harus mendapatkan niat terbaik. Niat terbaiknya digantungkan kepada siapa? Niat baiknya digantungkan kepada apa? Supaya hasilnya mudah-mudahan baik gitu. Seperti yang tanamnya di tanah yang gimana? Gitu. Kalau tanah yang penuh sampah, apakah akan lebih baik daripada tanah yang subur, yang banyak airnya, kemudian support cuacanya, pupuk dan sebagainya, kan akan hasilnya akan beda. Walaupun mungkin yang di sampah juga akan tumbuh, tapi hasilnya mungkin akan berbeda. Insya Allah sekali ya, Ustaz. Kemudian ada nggak Ustaz tips memperbarui niat saat kita lagi down ketika menghafal Al-Quran gitu? Banyak sekali ya, kalau sebenarnya itu tergantung juga keadaannya masing-masing ketika menghafal Quran. Ada kalanya mungkin ketika menghafal Quran kita down dan lain sebagainya. Downnya penyakitnya apa nih gitu? Kalau penyakitnya adalah tentang masalah keluarga, maka mungkin masalah itu dulu yang diselesaikan. Kemudian mulai lagi dari yang paling ringan. Kemudian masalahnya tentang capek dan sebagainya, istirahat dulu. Mungkin butuh istirahat karena setiap sesuatu di dalam diri kita tuh punya porsinya. Punya porsinya. Tubuh butuh istirahat, pikiran butuh istirahat.
dan lain sebagainya. Butuh istirahat. Istirahatkan dulu kalau capek. Tapi kalau memang down-nya karena misalkan kurangnya motivasi, berarti cari motivasi terbaik. Kurangnya karena mungkin ibadahnya sedang kurang, mungkin cari ibadah yang sesuai yang terbaik gitu untuk untuk menggugah lagi. Mungkin juga kalau maksiatnya sedang banyak, maka istighfar yang banyak. Supaya mungkin di tanah yang sedang kita tanam pohon tadi, tanam sebuah bibit tadi, mungkin banyak sampah yang mengganggu aliran angin, cahaya atau apa. Kita bersihkan itu dulu, baru pohon itu mungkin akan tersirami, terpanasi, tercahayai oleh yang seharusnya dicahayai, disirami dan lain sebagainya gitu. Itu dulu mungkin temukan dulu apa yang menjadi penyebab, kemudian bersihkan itu. Temukan dulu apa yang menjadi masalah, jawab dulu masalahnya, baru kita mulai lagi. Mungkin kalau memang masih berat, mulai dari yang paling ringan. Kalau nggak bisa satu surat, satu halaman. Nggak bisa satu halaman, satu baris. Nggak bisa satu baris, setengah baris. Nggak bisa setengah baris, satu kata mungkin. Pokoknya mulai dari yang paling ringan untuk memulainya. Benar sekali. Masya Allah sekali jawabannya dari Ustadz ya. Baik, banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari Ustadz Ibnu pada hari ini. Terima kasih Ustadz untuk hari ini. Kemudian boleh minta ajakannya Ustadz kepada teman-teman ngobras semua yang ada di rumah ini. Mungkin ajakan ketika mereka bingung mau ngafal Quran di mana nih, mau kuliah di mana nih, atau cari tempat yang ngafal Quran sambil kuliah di mana ya gitu. Mungkin bisa diajakin Ustadz. Ya, untuk teman-teman dimanapun berada, sebenarnya ngafal itu bisa di mana saja. Sebenarnya perbuatan baik itu bisa kita lakukan, khususnya ngafal ini di mana saja, keadaan seperti apa saja kita bisa, sambil mungkin motor-motoran, mungkin sambil sebelum tidur, ketika kerja atau apa, itu sebenarnya bisa satu ayat, satu baris dan sebagainya. Teman-teman bisa mulai dari itu. Kemudian ketika memang di usia kuliah, kemudian juga usia pengen kuliah lagi mungkin, dan usianya masih cocok untuk masuk ke STIQ ini dan siap bergabung bersama STIQ, bisa ke sini. Kemudian juga bareng di sini, kita ngafal di sini bareng, kita berjuang di sini, karena bagi yang kesulitan seseorang itu memang berbeda-beda dalam menghafal. Ada yang di awalnya itu sulit banget sampai nangis. Saya ada melihat sampai nangis, satu ayat aja sampai nangis gitu. Ada. Kemudian macam-macam lah. Makanya untuk teman-teman sebenarnya untuk memulai ngafal bisa di mana saja ya, di kantor, di sekolah dan lain sebagainya. Teman-teman bisa satu ayat, udah coba seharian satu ayat. Kemudian besoknya nambah satu ayat lagi. Mudah-mudahan tiap hari, kalau satu bulan itu ada 30 hari, berarti 30 ayat. Itu alhamdulillah. Coba satu ayat itu berapa huruf di situ, dan satu huruf itu ada 10 kebaikan yang ada di situ. Maka dari satu ayat yang diulang-ulang itu berapa kebaikan yang teman-teman ataupun yang menonton ini bisa dapatkan dari ayat-ayat Al-Quran itu. Dan jangan lupa juga untuk niatkan menghafal Al-Qurannya, niatnya karena Allah. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa mendapat petunjuk yang lebih baik dari itu semua. Baik, terima kasih Ustadz atas ajakannya ya Ustadz ya. Sekarang podcast pada hari ini kita cukupkan. Terima kasih banyak Ustadz. Syukran jazakallah khairan. Mungkin teman-teman yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ibnu, bahwasanya kalau mau menghafal Quran di mana saja, tempatnya ada di mana saja, mau di manapun itu. Yang kalau mau cari yang paket lengkap S1 sambil menghafal Quran di STIQ Amtazan saja. Baik,
dicukupkan podcast ngobras pada hari ini. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Afnan Lutfi sebagai host. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, saya mau memberikan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru STIQ Al-Multazam yang pada tahun ini sudah dibuka pada tanggal 1 Februari sampai 30 April di gelombang pertama dan juga di gelombang kedua di tanggal 12 Mei sampai 16 Juli 2023. Baik, teman-teman sekalian yang mau mengetahui informasi tentang PMB STIQ Al-Multazam atau apapun itu, bisa klik link yang akan ada di deskripsi nanti. Di sana ada semua informasi lengkap dari mulai PMB dan lain sebagainya. Baik, itu saja. Kita balik lagi ke narasumber kita, Ustadz Ibnu. Assalamualaikum, Ustadz.